Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 30 November tahun 2025 adalah hari Minggu Advent pertama. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 2 ayat 1 sampai 5. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 13 ayat 11 sampai 14. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba, kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah mulai hampir lewat, dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai 44. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan juga tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah siaga menyambut Anak Manusia. Apakah yang akan kita lakukan bila hendak menyambut kedatangan tamu di rumah kita? Biasanya kita akan sibuk menyiapkan diri, keluarga, bahkan rumah dan lingkungan kita. Apalagi bila tamu tersebut akan datang karena kita sendiri yang telah mengundangnya. Pelbagai persiapan lumrah kita buat seperti membersihkan dan merapikan rumah, menyiapkan tempat dan lingkungan, bahkan menyiapkan jamuan istimewa untuk tamu kita itu. Bila semua persiapan sudah kita lakukan, maka biasanya kita akan merasa lega karena siap menyambut tamu tersebut secara pantas. Kedatangan tamu yang telah ditunggu-tunggu membuka pengalaman akan perjumpaan yang personal, mempererat persahabatan, memberi sukacita dan damai, serta memperdalam cinta kasih antara tamu dan kita yang menyambutnya. Hari ini kita memasuki masa Advent, yaitu masa penantian akan kedatangan Tuhan. Ratusan tahun sebelum kelahiran Kristus, Nabi Yesaya telah mengabarkan lawatan Tuhan ini. Ia akan datang sebagai Raja Damai. Ia akan memberi pengajaran dari Sion, dan sabdanya akan keluar dari Yerusalem. Ia akan membawa umatnya berjalan di dalam terang ilahinya
sehingga mereka akan mengalami kedamaian. Damai tersebut dibahasakan dalam kalimat simbolik ini. Mereka akan menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak-tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Saudara-saudariku terkasih, lawatan Tuhan pada umat-Nya secara historik terjadi dalam peristiwa penjelmaan agung Sang Sabda menjadi manusia dalam diri Yesus. Hari ini kita memulai masa persiapan dan penantian untuk merayakan peristiwa agung kelahiran Kristus, Sang Anak Manusia itu. Peristiwa ini menandai masa rahmat di mana Tuhan datang di tengah umat-Nya sehingga kita menyebutnya Immanuel. Dia akan mendamaikan kita dengan Bapa, tapi juga dengan sesama saudara kita. Kita dihimpun dari segala suku dan bangsa menjadi umat Allah. Tetapi masa Advent ini tidaklah terbatas pada persiapan dan penantian perayaan kelahiran Kristus. Lebih daripada itu, masa ini adalah juga penantian akan kedatangan Kristus yang kedua, di mana Ia akan menjadi hakim yang adil bagi seluruh umat manusia. Karena itu, Gereja mengajak kita untuk bersama-sama menyiapkan diri, keluarga, dan lingkungan kita untuk menantikan kedatangan Kristus ini yang akan menjadi saat di mana Ia menyempurnakan karya keselamatannya. Yesus sendiri memerintahkan supaya kita siaga, berjaga-jaga menyambut kedatangannya. Katanya, hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita tidak bisa tidur dan bermalas-malasan saja. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus yang kita nantikan bukanlah tamu manusia ciptaan terbatas seperti kita. Ia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kita sedang menantikan kegenapan keselamatan yang dari Tuhan. Karena itu, persiapan kita tidak bisa hanya terbatas pada hal material seperti yang biasa kita buat untuk menyambut teman atau tamu sesama makhluk ciptaan, tetapi juga mencakup kesiagaan secara rohani, membersihkan hati dan pikiran kita, dan menjauhi perbuatan dosa supaya layak dan pantas di hadapannya. Rasul Paulus mengajak kita untuk hidup sebagai manusia-manusia terang, bukan sebaliknya, sebagai manusia-manusia kegelapan. Ia menulis, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Mengenakan Kristus berarti memiliki relasi intim dengan Dia dalam iman yang total, dalam pengharapan teguh, dan dalam kasih tulus kepada Tuhan dan sesama. Secara konkret,
Mengenakan Kristus berarti mengikuti teladan hidupnya, sehingga kita pun menjadi pembawa dan saksi Kristus sekarang dan di sini, di tempat kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.